Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saka Farjana, channel yang membahas tentang persapian. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview sapi miliknya Mas Yun ya teman-teman. Nah ini dia, keadaannya sedang dicombor ya teman-teman, dan comborannya itu berupa satu konsentrat, kedua gemua, terus yang ketiga ampas tahu ya teman-teman, ampas tahu, dan juga ada blegesung jagung ya teman-teman, blegesung jagung, dan serta jagungnya itu direbus ya teman-teman, direbus kemudian dikasihkan, dicampurkan ya teman-teman. Nah ini nampak dari samping kiri ya teman-teman, badannya sudah terisi ya teman-teman. Nah kita sepil bokongannya ya teman-teman. Nah itu bokongannya sudah mulai semok ya teman-teman. Oh iya teman-teman, ini dulu Mas Yun belinya 2 bulan yang lalu ya teman-teman. Jadi di sini usianya masih 2 bulan ya teman-teman. Dan untuk pakannya sendiri hanya damen ya teman-teman, ataupun kaul. Kemudian kadang-kadang dikasih klobot jagung ya teman-teman. Jadi makanannya hanya itu, tetapi yang inti itu dicombor ya teman-teman. Jadi sekarang itu kebalikannya ya teman-teman. Jadi kawul ataupun klobot jagung itu hanya makanan tambahan ya teman-teman. Yang utama tetap pada comboran ya teman-teman. Biasanya dalam 3 bulan sapi ini sudah keluar ya teman-teman, ataupun sudah dijual, karena ini sistem penggemukan ya teman-teman. Jadi bukan apa ya, sekedar open-open ataupun ingon-ingon. Jadi kalau sistem begini kan kita kalikan pengeluaran pakan seberapa juta, kemudian nanti kalau sudah 3 bulan baru sapi ini dijual ya teman-teman. Dan ini sangat lahap ya teman-teman. Itu tadi 1 bak penuh ya teman-teman, dan sekarang tinggal sedikit saja ya teman-teman. Terkadang sapi ini tidak dikasih ampas tahu ya teman-teman, karena di tempat ataupun di pabrik tahu itu banyak yang beli ya teman-teman. Jadi terkadang tidak kebagian ya teman-teman. Jadi seadanya, kalau nggak ada ampas tahu ya tadi seperti konsentrat, gemua, terus apa itu, jagung direbus, kemudian beserta blegesungnya ya teman-teman. Bekatul juga dikasih ya teman-teman, lupa tadi. Bekatul itu wajib ya teman-teman. Kalau di tempat sini itu bekatul wajib, supaya untuk tekstur dagingnya itu biar kenyal ya teman-teman. Sebetulnya ya teman-teman, sebetulnya biar cepat gemuk itu dikasih gamblong ya teman-teman, ataupun ampas ketela. Nah, ampas ketela itu namanya gamblong ya teman-teman. Itu perkembangannya sangat signifikan ya teman-teman, karena saya berapa tahun yang lalu pakai itu, tetapi sekarang itu
gini ya teman-teman, sistem pabrik itu kalau tidak cash, misalkan saya beli satu truk gitu ya teman-teman, harganya sekitar 2 juta. Nah itu kalau dikasih separuh itu sepertinya nggak mau ya teman-teman, jadi harus full 2 juta ya, karena saya kan juga nggak cuma itu saja ya teman-teman. Misalkan saya kan sudah mempunyai anak, dan anak itu kan butuh biaya untuk sekolah. Selain itu uang itu kita putar, jadi misalkan kita belikan sekian, uangnya buat anak sekolah sekian, buat makan sehari-hari sekian, dan untuk pakan ternak itu sekian ya teman-teman. Jadi kalau sistem penggemuk itu harus uangnya itu harus bisa mutar ya teman-teman. Dan untuk semua peternak ya teman-teman, sekarang ada lagi yang namanya penyakit PMK ya teman-teman. PMK itu kembali muncul lagi ya teman-teman. Beberapa hari ini kasusnya sudah ada di Magetan, di Blitar juga sudah ada ya teman-teman. Nah untuk itu kebersihan kandang itu harus dijaga ya teman-teman, supaya terhindar dari penyakit PMK. Dan saya berdoa supaya mudah-mudahan penyakit PMK ini cepat hilang ya teman-teman. Karena ini gimana ya teman-teman, penyakit ini mematikan ya teman-teman kalau tidak diatasi dengan cepat ya teman-teman. Kebanyakan sapi itu akan mati ya teman-teman. Dan penyakit ini sangat jadi momok buat para peternak ya teman-teman, khususnya buat penggemukan ya teman-teman, karena sangat berbahaya penyakit ini ya teman-teman. Dan untuk mengatasi ataupun mengantisipasi, kita butuh vitamin ya teman-teman. Jangan lupa setiap hari dikasih vitamin supaya suhu badan daripada sapi ini tetap terjaga ya teman-teman, dan semoga terhindar dari penyakit PMK ini ya teman-teman. Penyakit ini dampaknya sangat luar biasa ya teman-teman. Selain sapi mati, harga jual pun susah ya teman-teman, ataupun harga jualnya itu rendah ya teman-teman. Jadi pedagang itu kalau nawar itu seenaknya saja ya teman-teman. Jadi ya bagaimana, kita kan sudah mengeluarkan biaya banyak, tetapi harga jual rendah itu kan sangat rugi buat peternak ya teman-teman. Untuk itu jaga kebersihan kandang, terus pakan kita harus pakai vitamin, terus makannya itu harus dijaga ya teman-teman. Karena saya merasa juga risih dengan penyakit ini ya teman-teman. Tetangga saya itu dulu yang PMK kemarin dulu itu sapinya 20 ekor. Jadi dia tidak mau resiko, itu sapinya dijual semua ya teman-teman. Jadi kandangnya itu kosong. Kemudian sekarang saya kemarin itu ke kandang dia, itu sapinya cuma 5 ekor ya teman-teman.
karena bukannya nggak beli lagi karena takut kejadian yang sudah ya teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton videoku. Yang belum subscribe ya teman-teman.